Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Ferdian Supriyatna. Kali ini kita mau ngebahas satu buah mobil. Wah, keren ya. Jadi yang punyanya itu tuh yang punyanya yang lagi buka pintu, tapi orangnya nggak mau in frame. Jadi nggak apa-apa lah, kita bahas sendiri aja ya. Dia udah ngasih info cukup komplit ya. Jadi ini mobil adalah sebuah Honda City langsiran tahun 2007 ya. Honda City manual dengan banyak perubahan. Jadi yang kerennya gini, ini mobil yang memang dasarnya kelihatannya sebetulnya manis gitu ya. Cuman dengan tampilan racing look seperti ini gitu ya, dengan beberapa tambahan. Contoh, ini udah ada yang dirubah nih. Tadinya ada apa namanya, body kit untuk di depan, tapi udah dilepas. Kemudian ini ada pakai alis lampu, untuk grill dibikin warna hitam seperti itu. Pakai velgnya Inkei ring 17 ini ya, dengan ukuran bannya 205, tingginya 45. Oke, nah ini yang menarik nih. Jadi untuk si body kit yang bagian samping ini biasanya itu kan agak ribet ya. Artinya ribet tuh maksudnya suka di bagian sini agak melintir gitu. Nah contohnya seperti yang di foto. Nah ini enggak, karena apa? Karena ini custom, dia bikin sendiri. Nah dengan tampilan yang seperti ini tuh lebih elegan nih. Jadi nggak cuman kesan sportinya, tapi lebih dapat elegannya juga. Nah untuk belakang kita lihat di sini pakai body kit punyanya Fortuner lama ya. Tampilannya ya seperti inilah ya, tambahannya seperti ini. Dan yang menarik belakang, untuk mobil-mobil yang kebanyakan bikin apa ya, kesan racing look itu suka pakai spoiler. Nah spoiler yang besar itu sebetulnya malah bikin kurang pas kalau buat di mobil seperti ini. Ini menariknya dia bikin dovetail aja ya, jadi simple, sederhana, tapi cakep ya. Ini tampilan belakangnya kita lihat dengan sedikit tambahan emblem Mugen. Oke, VTEC 2007. Oke. Nah kemudian apa aja sih yang udah dirubah dari ini? Oh iya, bicara tentang kaki-kaki. Jadi selain dengan perubahan velg yang ukurannya lumayan ini, dia pakai untuk depan itu shocknya itu pakai punyanya VW Golf yang GT ya. Pakai VW Golf GT, dimana itu sih sangat ngebantu untuk kestabilan saat berkendara. Yang belakangnya itu pakai punyanya Mercy ya, ori. Oke, kita lihat lagi ya, walk around sedikit. Untuk perubahannya apa aja sih sebetulnya? Kalau untuk sektor mesin sih menurut yang punya ini nggak banyak perubahan. Kenapa? Karena memang mobil masih dipakai buat harian. Cuma ada sedikit tambahan atau ya settingan lah ya, settingan di pengapian yang bikin larinya di mobil wah oke lah gitu ya. Nanti mungkin kita akan coba juga, kita lihat ya. Nah untuk mendukung performanya tadi yang sempat saya sebut ya, ini untuk di bagian exhaustnya kita intip ada apaan. Oke, nih knalpotnya dia pakai HKS ya. Sayangnya gini, ini mobil belum pernah naik ke dyno test. Jadi ya karena toh juga bukan buat mobil balapan ya, jadi buat harian, tapi secara power ya lebih dari cukup. Yang bikin saya kalau setiap kali ngeliat ini mobil, matanya itu fokusnya seringkali ke sini nih. Ini kaca 100% gelap ya. Jadi asli gelap banget tuh, jadi kita bisa ngaca ya. Jadi ini 100% di bagian pintu belakang dan kaca belakang. Tapi untuk di bagian kaca depan di sini ini 80%, dan depannya kita masih bisa ngintip dikit tuh, kelihatan ada warna kuning ya. Itu 60%. Tapi kalau buat keluar kota sih sebetulnya jujur serem juga ya. Gitu. Oke, sekarang kita mau lihat di bagian dalamnya ya, ada apa aja. Nah, kita lihat di interior ada apa aja. Oke.
Nah ini cahaya matahari masih masuk sih ya. Oke, kita coba duduk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau dari bagian dalam sih sebetulnya bisa dibilang ini masih original ya, nggak banyak perubahan sama sekali, nggak banyak lah perubahannya. Cuma gini, untuk kenyamanan, ini mobil yang dipakai setiap hari, Senin sampai Jumat, Bogor Jakarta ya, bolak-balik, masih nyaman banget loh. Dan di mobil, wah ini yang punya oke juga nih, wangi nih mobil. Oke, saya nggak banyak bicara di bagian interior ini karena ternyata memang bisa dibilang nyaris full standar ya. Nah yang ada perubahan adalah di head unit. Head unitnya ini pakai ya masih umum lah ya, Sansui. Kemudian, waduh ini perokok banget nih. Nah kelihatan ya, gini. Ini saya sebetulnya jujur kurang suka sama orang yang merokok saat berkendara. Tapi ini mobil ini pemilik mobil ini cukup bertanggung jawab ya. Lihat di sini ada tambahan asbak, ya. Dan di sini juga, nih, tuh ada tambahan asbak. Jadi walaupun dia ngerokok nih sambil bawa mobil, tuh nggak yang asapnya abunya dikeluarin gitu ya lewat jendela, dibuang sembarangan. Yang resikonya bisa ke pengendara di belakang. Kasihan pengguna motor ya, apalagi yang kebanyakan kan sekarang juga jarang lah yang helmnya terus-terusan ditutup rapat ya, apalagi tempat yang padat gitu kan. Nah ini jadi ngerokok tapi bertanggung jawab lah, nggak ngeganggu pengguna jalan lain gitu. Nah sekarang ada tambahan di head unit, di sound system maksud saya. Jadi sound systemnya suaranya udah oke nih. Nanti kita coba ya. Tapi kita lihat dulu ada apa sih sebetulnya di sound system ini. Beralih ke bagian bagasi. Kita mau lihat ada apa di sini. Oh, oke. Ada nggak apa-apa ya. Tapi ini rapi lah ya. Ada 2 buah subwoofer di sini. Kemudian ada di sini ada power ya. Powernya tutup pantas nih. Kita intip dulu yuk. Powernya berapa sih? Oke, sorry. Oke, ini 1000 watt ya. Embassy 4 channel high power amplifier. Oke. Kemudian di sebelah sini ada sebuah monoblock merek LM Audio. Ini subwoofernya juga LM ya. Oke. Jadi suara yang cukup nyaman didengar itu perlu untuk mendukung kenyamanan berkendara, karena ya satu nih mobil udah pakai knalpot racing ya. Kalau pakai knalpot racing, musiknya juga jangan sampai kalah sama suara knalpot gitu. Dan sedikit tambahan review mungkin. Jadi gini, setelah terpakai oleh subwoofer segede gini nih, si ruang bagasi masih cukup luas ya. Masih cukup luas. Ini untuk tas segede gini, ya walaupun tadi diselipin ya sebetulnya, tapi masih lapang lah. Jadi Honda City yang standarnya terkesan kalem, kelihatannya kalem banget, tapi sebetulnya kalau dengan sedikit aja perubahan udah jadi sporty look kayak gini. Oke, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang mau ngambil Honda City angkatan tahun 2007 aja bisa dibikin kayak begini ya. Tentang total budget yang dihabisin berapa, orangnya nggak mau cerita. Jadi nggak tahu budgetnya total berapa. Cuman ya dikira-kira aja lah ya. Dan kalau misalkan mau nambah kayak gini mungkin bisa bertahap sedikit-sedikit lah. Paling banyak tuh orang biasanya ganti velg dulu, habis velg main di body kit, habis body kit baru audio dan lain-lain. Oke, itu aja. Sementara sayang nih orang yang punya nggak mau in frame, jadi beliau ya yang tengah orang yang punya. Itu aja dari saya. Semoga di masa PPKM ini kita semua dilimpahkan kesehatan, rezekinya mudah-mudahan nggak pernah putus, berlimpah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang jago
Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. 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 Ampun Bang Jago.